Pada masa sebelum kedatangan Alexander Agung, masyarakat Yahudi telah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Mereka pernah mengalami kehancuran Yerusalem dan Bait Suci oleh kekuasaan Babel. Kemudian menjalani pembuangan yang pahit sebelum akhirnya diizinkan kembali ke tanah leluhur mereka di bawah pemerintahan Persia. Pengalaman-pengalaman ini membentuk cara pandang orang Yahudi terhadap kekuasaan asing. Mereka belajar bahwa kerajaan datang dan pergi, sementara iman, hukum Taurat, dan ikatan komunitas adalah fondasi yang memungkinkan mereka bertahan. Oleh karena itu, ketika kabar tentang seorang penakluk muda dari Makedonia yang tak terkalahkan mulai menyebar, orang Yahudi tidak hanya melihatnya sebagai ancaman militer, tetapi juga sebagai bagian dari siklus sejarah yang telah mereka kenal. Alexander Agung muncul di panggung sejarah sebagai sosok yang membawa perubahan besar. Dengan pasukan yang terlatih dan strategi yang cemerlang, ia menumbangkan kekuasaan Persia yang selama lebih dari 2 abad menguasai wilayah Timur Dekat. Bagi orang Yahudi, kekuasaan Persia telah menjadi kerangka kehidupan politik mereka selama beberapa generasi. Persia dikenal relatif toleran terhadap praktik keagamaan lokal, dan kebijakan ini memungkinkan orang Yahudi membangun kembali Bait Suci serta menata ulang kehidupan keagamaan mereka. Oleh sebab itu, runtuhnya Persia menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah penguasa baru akan melanjutkan kebijakan tersebut atau justru membawa penindasan. Ketika pasukan Alexander bergerak menyusuri pesisir Fenisia dan menaklukkan kota demi kota, wilayah Yehuda berada di jalur strategis yang tidak bisa diabaikan. Namun, berbeda dengan beberapa kota yang memilih melawan dan akhirnya mengalami kehancuran, Yerusalem tidak tercatat sebagai tempat pertempuran besar. Narasi Yahudi yang berkembang kemudian menggambarkan pertemuan damai antara Alexander dan penduduk Yerusalem. Dalam kisah tersebut, sang penakluk digambarkan terkesan oleh kesalehan orang Yahudi dan menghormati Tuhan yang mereka sembah. Terlepas dari sejauh mana detail kisah ini dapat diverifikasi secara historis, kenyataan bahwa Yerusalem tidak hancur menunjukkan adanya pendekatan yang relatif lunak terhadap wilayah ini. Di bawah kekuasaan Alexander, orang Yahudi pada awalnya melanjutkan kehidupan mereka dengan sedikit perubahan yang tampak di permukaan. Bait Suci tetap berdiri sebagai pusat ibadah, kurban tetap dipersembahkan sesuai hukum Taurat, dan kalender keagamaan tetap mengatur ritme kehidupan masyarakat. Imam besar tetap memegang peran penting sebagai pemimpin spiritual, sekaligus perantara antara masyarakat dan otoritas penguasa. Selama pajak dibayarkan dan ketertiban dijaga, orang Yahudi relatif bebas menjalankan tradisi mereka. Namun, meskipun perubahan tidak langsung terasa dalam bentuk tekanan religius, dampak kekuasaan Alexander mulai meresap secara perlahan melalui budaya. Alexander tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga membawa visi tentang dunia yang terhubung oleh bahasa dan kebudayaan Yunani. Bahasa Yunani mulai menjadi alat komunikasi penting dalam perdagangan dan administrasi. Di wilayah sekitar Yehuda, kota-kota dengan tata ruang Yunani berkembang, lengkap dengan pasar, gedung umum, dan lembaga pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Helenistik. Bagi sebagian orang Yahudi, perkembangan ini membuka peluang baru. Kemampuan berbahasa Yunani memungkinkan mereka terlibat dalam jaringan perdagangan yang lebih luas, berinteraksi dengan berbagai bangsa, dan memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak mudah diakses. Ada kalangan yang melihat kebudayaan Yunani sebagai sarana untuk memperluas wawasan tanpa harus meninggalkan iman mereka. Namun, bagi kalangan lain, pengaruh ini menimbulkan kekhawatiran. Mereka takut bahwa keterbukaan terhadap budaya asing dapat mengikis kesetiaan pada hukum Taurat dan tradisi leluhur. Ketegangan antara keterbukaan dan kesetiaan ini belum mencapai puncaknya pada masa hidup Alexander, tetapi benih-benihnya telah ditanam.
Alexander sendiri dikenal sebagai penguasa yang menghargai berbagai tradisi lokal selama hal tersebut tidak mengancam stabilitas kekuasaannya. Ia bahkan kadang mengadopsi unsur-unsur budaya setempat untuk memperkuat legitimasinya. Dalam konteks ini, orang Yahudi diperlakukan sebagai salah satu komunitas dengan tradisi unik yang layak dihormati. Kehadiran Alexander juga membawa orang Yahudi ke dalam dunia politik yang lebih luas. Mereka tidak lagi hanya berada di bawah kekuasaan kerajaan regional seperti Persia, tetapi menjadi bagian dari sebuah kekaisaran yang membentang dari Yunani hingga wilayah Asia. Kesadaran bahwa mereka adalah komunitas kecil di tengah dunia yang luas dan beragam ini memperkuat rasa identitas mereka. Hukum Taurat, kisah nenek moyang, dan ingatan kolektif tentang perjanjian dengan Tuhan menjadi penanda yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Ketika Alexander wafat secara mendadak, ketidakpastian kembali muncul. Kekaisarannya terpecah dan wilayah Yehuda menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara para penerusnya. Meskipun periode ini secara teknis berada setelah masa pemerintahan Alexander, dampaknya tidak dapat dipisahkan dari warisan yang ia tinggalkan. Sistem politik dan budaya yang ia tanamkan membentuk kerangka di mana konflik dan penyesuaian selanjutnya terjadi. Dalam ingatan sejarah Yahudi, masa di bawah kekuasaan Alexander sering dipandang sebagai awal dari era baru yang penuh tantangan. Bukan karena penindasan langsung, tetapi karena perubahan halus yang perlahan menguji batas antara adaptasi dan kesetiaan. Orang Yahudi belajar bahwa ancaman terhadap identitas mereka tidak selalu datang dalam bentuk pedang dan penghancuran, tetapi juga melalui daya tarik budaya dan gagasan yang tampak menjanjikan. Narasi ini menunjukkan bahwa pengalaman orang Yahudi di bawah kekuasaan Alexander Agung adalah kisah tentang pertemuan dua kekuatan besar. Di satu sisi ada tradisi Yahudi yang berakar pada hukum ilahi dan sejarah panjang penderitaan serta pemulihan. Di sisi lain ada dunia Yunani yang membawa konsep universalitas, rasionalitas, dan keterbukaan budaya. Pertemuan ini tidak menghasilkan benturan langsung pada awalnya, tetapi menciptakan dinamika yang kompleks dan berjangka panjang. Dengan demikian, masa kekuasaan Alexander Agung menjadi titik penting dalam sejarah Yahudi, bukan karena perubahan drastis yang terjadi seketika, tetapi karena arah baru yang mulai terbentuk. Orang Yahudi memasuki era di mana mereka harus terus menegosiasikan identitas mereka di tengah kekuatan global yang terus berubah. Pengalaman ini memperkaya sejarah mereka dan membentuk cara mereka memahami diri sendiri serta dunia di sekitar mereka. Sebuah warisan yang pengaruhnya terasa jauh melampaui masa hidup sang penakluk Makedonia itu sendiri. Seiring berjalannya waktu setelah wafatnya Alexander, bayang-bayang kekuasaannya masih terasa kuat di wilayah Yehuda. Walaupun ia tidak lagi hidup, struktur dunia yang ia bentuk tetap memengaruhi kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Kekuasaan politik kini berpindah tangan, tetapi bahasa Yunani, sistem administrasi baru, dan cara pandang tentang dunia yang lebih luas telah menjadi bagian dari realitas yang tidak bisa dihindari. Orang Yahudi mendapati diri mereka hidup dalam ruang sejarah yang berbeda dari generasi sebelumnya. Sebuah ruang di mana batas-batas budaya menjadi lebih cair dan interaksi dengan bangsa lain semakin intens. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini terlihat perlahan namun pasti. Pasar-pasar mulai dipenuhi pedagang dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar. Koin-koin dengan simbol dan tulisan Yunani beredar bersama alat tukar lokal. Anak-anak muda Yahudi yang terlibat dalam perdagangan atau administrasi mulai belajar bahasa Yunani untuk keperluan praktis. Semua ini tidak secara langsung menggantikan bahasa Ibrani atau Aram dalam kehidupan keagamaan, tetapi menciptakan situasi dwi bahasa yang baru bagi masyarakat. Di tengah perubahan tersebut,
peran keluarga dan komunitas menjadi semakin penting. Orang tua menanamkan nilai-nilai Taurat kepada anak-anak mereka dengan kesadaran bahwa dunia di luar komunitas Yahudi semakin beragam dan penuh pengaruh asing. Kisah-kisah tentang nenek moyang, tentang keluaran dari Mesir, tentang pembuangan dan pemulihan diceritakan berulang kali sebagai pengingat akan jati diri mereka. Tradisi lisan dan tulisan menjadi benteng yang menjaga kesinambungan identitas di tengah arus perubahan. Bait suci di Yerusalem tetap menjadi pusat gravitasi spiritual. Orang-orang Yahudi dari berbagai wilayah datang untuk beribadah, mempersembahkan kurban, dan merayakan hari-hari raya. Di tempat inilah mereka merasakan kesinambungan dengan masa lalu dan keyakinan bahwa Tuhan mereka tetap berdaulat atas sejarah, meskipun kekuasaan duniawi silih berganti. Kehadiran penguasa asing tidak menghapus keyakinan bahwa kehidupan religius mereka memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar tunduk pada kekuatan politik. Namun pengaruh dunia Yunani tidak hanya bersifat ekonomi dan administratif, tetapi juga intelektual. Gagasan tentang penalaran, pendidikan, dan pencarian pengetahuan mulai dikenal, meskipun tidak selalu diterima tanpa kritik. Sebagian orang Yahudi memandang filsafat Yunani dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat berdialog dengan ajaran Taurat. Yang lain bersikap waspada, khawatir bahwa pemikiran asing dapat menggoyahkan dasar iman yang telah diwariskan selama berabad-abad. Ketegangan batin ini mencerminkan situasi yang lebih luas. Orang Yahudi tidak hidup terisolasi, tetapi juga tidak sepenuhnya melebur. Mereka berada di antara dua dunia, menjaga jarak sekaligus berinteraksi. Dalam keseharian, seseorang bisa menjadi pedagang yang fasih berbahasa Yunani di pasar, tetapi tetap menjadi penyembah yang taat di bait suci. Dualitas ini menjadi ciri khas kehidupan Yahudi pada masa setelah Alexander, sebuah keseimbangan yang rapuh namun bertahan untuk sementara waktu. Pengalaman hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan besar juga memengaruhi cara orang Yahudi memandang masa depan. Harapan akan campur tangan ilahi tetap hidup, tetapi kini disertai pemahaman bahwa sejarah bergerak melalui jalur yang kompleks. Kekuasaan Alexander menunjukkan betapa cepatnya dunia dapat berubah dan betapa pentingnya kesiapan batin untuk menghadapi perubahan tersebut. Dalam doa dan tulisan-tulisan mereka, orang Yahudi mengekspresikan kerinduan akan keadilan, kedamaian, dan pemulihan penuh sambil bergulat dengan kenyataan politik yang ada. Narasi tentang Alexander sendiri perlahan menjadi bagian dari ingatan kolektif. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai tokoh yang membuka pintu bagi zaman baru. Kisah-kisah tentang pertemuannya dengan orang Yahudi, baik yang bersifat historis maupun legendaris, berfungsi untuk menegaskan keyakinan bahwa Tuhan dapat menggunakan bahkan penguasa asing untuk melindungi umatnya. Cerita-cerita ini memberi makna pada pengalaman hidup di bawah kekuasaan non-Yahudi dan membantu masyarakat memahami posisi mereka dalam sejarah yang lebih luas. Dengan demikian, kelanjutan kehidupan orang Yahudi setelah masa Alexander bukanlah cerita tentang akhir, melainkan tentang proses panjang penyesuaian. Mereka belajar hidup dengan warisan dunia Yunani sambil mempertahankan inti identitas mereka. Proses ini tidak selalu mudah dan tidak selalu harmonis, tetapi justru di dalam ketegangan itulah tradisi Yahudi berkembang dan diperkaya. Semua pengalaman ini membentuk landasan bagi peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Tekanan budaya yang awalnya lembut kelak dapat berubah menjadi konflik terbuka. Namun pada tahap ini, orang Yahudi masih berada dalam fase belajar, mengamati, dan menimbang. Mereka menyimpan kekuatan dalam ingatan kolektif mereka dan menyiapkan diri, mungkin tanpa sepenuhnya menyadarinya, untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Kisah ini dapat terus dilanjutkan sebagai alur panjang sejarah, karena masa di bawah dan setelah kekuasaan Alexander Agung hanyalah satu bagian dari perjalanan yang jauh lebih luas. Setiap generasi menambahkan lapisan baru pada narasi tersebut, menjadikannya kisah yang hidup dan terus berkembang seiring waktu. Perlahan namun pasti,
generasi demi generasi orang Yahudi yang hidup setelah masa Alexander tumbuh dalam suasana yang berbeda dari nenek moyang mereka. Jika sebelumnya ingatan kolektif mereka dibentuk terutama oleh pengalaman pembuangan, pemulihan, dan kehidupan yang relatif terpisah dari bangsa lain, kini realitas sehari-hari memperlihatkan dunia yang semakin saling terhubung. Jalan-jalan dagang membawa bukan hanya barang, tetapi juga cerita, kebiasaan, dan cara berpikir baru. Orang Yahudi tidak dapat sepenuhnya menutup diri dari arus ini, karena kehidupan ekonomi dan sosial menuntut keterlibatan dengan lingkungan sekitar. Dalam lingkungan seperti ini, pendidikan keluarga memegang peranan yang semakin krusial. Di rumah-rumah sederhana di Yerusalem dan kota-kota kecil di sekitarnya, ayah dan ibu mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka dengan kesungguhan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa dunia luar menawarkan banyak hal yang menarik, tetapi juga berpotensi mengalihkan hati dari nilai-nilai yang telah dijaga selama berabad-abad. Oleh karena itu, pengajaran tentang perintah Tuhan, kisah para nabi, dan sejarah umat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sementara itu, para imam dan pemimpin masyarakat berusaha menjaga keseimbangan antara tuntutan politik dan kesetiaan religius. Mereka berinteraksi dengan penguasa Yunani penerus Alexander, mengurus pajak, dan memastikan ketertiban. Tetapi pada saat yang sama, mereka berusaha melindungi otonomi keagamaan. Dalam ruang-ruang pertemuan dan halaman bait suci, diskusi tentang hukum, adat, dan praktik ibadah terus berlangsung. Disinilah muncul upaya untuk menafsirkan hukum Taurat dalam konteks zaman yang berubah, tanpa menghilangkan esensi ajaran tersebut. Pengaruh budaya Yunani juga mulai menyentuh aspek seni dan gaya hidup. Cara berpakaian, arsitektur, dan bahkan hiburan mulai memperlihatkan unsur-unsur asing. Bagi sebagian orang Yahudi, hal-hal ini tampak sepele dan tidak berbahaya. Namun bagi yang lain, setiap perubahan kecil dipandang sebagai langkah menuju pengikisan identitas. Perbedaan pandangan ini tidak selalu menimbulkan konflik terbuka, tetapi menciptakan garis pemisah halus dalam masyarakat antara mereka yang lebih terbuka dan mereka yang lebih ketat dalam menjaga tradisi. Dalam situasi seperti ini, ingatan tentang masa lalu menjadi sumber kekuatan. Kisah-kisah tentang Musa, Daud, dan para nabi diulang bukan sekedar sebagai cerita sejarah, tetapi sebagai pedoman hidup. Orang Yahudi melihat diri mereka sebagai bagian dari rantai panjang generasi yang dipanggil untuk setia, apapun kondisi politik yang mereka hadapi. Kekuasaan Alexander dan para penerusnya dipahami sebagai bagian dari rencana sejarah yang lebih besar, yang pada akhirnya berada di bawah kendali Tuhan. Waktu berlalu, dan pengaruh dunia Yunani semakin mengakar. Di luar Yehuda, komunitas Yahudi di kota-kota besar seperti Alexandria hidup berdampingan secara intens dengan budaya Yunani. Meskipun ini terjadi di wilayah yang berbeda, gaungnya terasa hingga ke Yerusalem. Kabar tentang orang-orang Yahudi yang fasih berbahasa Yunani dan terlibat dalam dunia intelektual menyebar, menimbulkan kekaguman sekaligus kegelisahan. Pertanyaan tentang sejauh mana seseorang dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati diri menjadi semakin relevan. Di tengah semua ini, kehidupan religius tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Hari-hari raya dirayakan, doa-doa dipanjatkan, dan kurban dipersembahkan. Setiap ritual menjadi pengingat bahwa di balik perubahan dunia ada kesinambungan yang tidak terputus. Bagi orang Yahudi, kesetiaan pada perjanjian dengan Tuhan bukanlah sekedar kewajiban, tetapi sumber makna yang memberi arah hidup. Pengalaman hidup di bawah kekuasaan asing juga mengajarkan kerendahan hati dan ketahanan. Orang Yahudi belajar bahwa mereka tidak selalu memiliki kendali atas keadaan politik, tetapi mereka memiliki kendali atas cara mereka meresponsnya. Dengan memegang teguh hukum dan tradisi, mereka menciptakan ruang kebebasan batin yang tidak dapat dirampas oleh kekuatan duniawi.
Semua lapisan pengalaman ini yang berawal pada masa Alexander Agung membentuk fondasi bagi perkembangan selanjutnya dalam sejarah Yahudi. Masa ini bukanlah periode yang berdiri sendiri, melainkan jembatan antara dunia lama dan dunia yang akan datang. Di atas jembatan inilah orang Yahudi belajar berjalan dengan hati-hati, membawa warisan masa lalu sambil menghadapi tantangan masa depan. Narasi ini masih dapat terus dikembangkan karena kisah orang Yahudi di bawah dan setelah bayang-bayang Alexander Agung adalah kisah tentang daya tahan, penyesuaian, dan pencarian makna di tengah perubahan besar. Setiap peristiwa, setiap keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi pada cerita panjang yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Seiring berlalunya waktu, kesadaran akan posisi mereka sebagai komunitas yang hidup di tengah kekuatan besar semakin mengendap dalam batin orang Yahudi. Mereka menyadari bahwa dunia di sekitar mereka tidak akan kembali seperti sebelumnya. Jalan sejarah telah membawa mereka ke sebuah persimpangan panjang, di mana setiap langkah harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang satu kekuasaan tunggal yang stabil, melainkan dalam lanskap politik yang mudah berubah, diwariskan dari dunia yang dibentuk oleh Alexander. Dalam keseharian, perubahan ini seringkali terasa dalam hal-hal kecil. Percakapan di pasar, perjanjian dagang, dan urusan hukum perlahan menggunakan istilah-istilah Yunani. Nama-nama asing mulai terdengar lebih akrab. Meskipun demikian, di dalam rumah dan dalam doa, bahasa leluhur tetap dipertahankan. Ada pemisahan yang jelas antara ruang publik dan ruang batin, antara tuntutan dunia luar dan kesetiaan pribadi kepada Tuhan. Pemisahan inilah yang memungkinkan orang Yahudi bertahan tanpa harus sepenuhnya menarik diri dari masyarakat luas. Para penatua komunitas memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi kekuasaan asing, mereka menasihati masyarakat agar tidak tergesa-gesa meniru segala sesuatu yang datang dari luar, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kenyataan zaman. Nasihat-nasihat mereka seringkali menekankan kesabaran, keteguhan hati, dan kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang bersifat lahiriah dan yang menyentuh inti iman. Di Bait Suci, ibadah berlangsung dengan ketertiban yang sama seperti generasi sebelumnya. Asap kurban naik ke udara, nyanyian doa menggema, dan umat berkumpul dengan rasa hormat yang mendalam. Di tempat ini, waktu seolah berjalan lebih lambat. Dunia luar dengan segala hiruk-pikuk politik dan budaya terasa jauh, digantikan oleh kesadaran akan kehadiran Tuhan yang melampaui perubahan zaman. Bagi banyak orang Yahudi, pengalaman ini menjadi sumber kekuatan yang memperbarui semangat mereka untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pandangan di dalam masyarakat semakin terasa. Ada mereka yang melihat keterlibatan lebih jauh dengan dunia Yunani sebagai peluang untuk memperkuat posisi ekonomi dan sosial komunitas Yahudi. Mereka percaya bahwa selama hukum Taurat tetap dihormati, adaptasi budaya tidak harus menjadi ancaman. Di sisi lain, ada pula yang memandang setiap bentuk penyesuaian sebagai risiko besar yang dapat mengaburkan batas antara kesetiaan dan kompromi. Perbedaan ini seringkali muncul dalam diskusi yang hangat, tetapi belum berubah menjadi perpecahan terbuka. Ingatan tentang Alexander Agung sendiri tetap hidup sebagai simbol awal dari semua perubahan ini. Ia dikenang sebagai sosok yang membuka pintu bagi dunia baru, baik secara harfiah maupun kiasan. Orang Yahudi melihat masa pemerintahannya sebagai awal dari periode panjang, di mana mereka harus hidup berdampingan dengan kekuatan budaya yang sangat berpengaruh. Dari sudut pandang ini, Alexander bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga penanda zaman,
garis pemisah antara masa lalu yang lebih tertutup dan masa depan yang lebih terbuka. Kesadaran sejarah ini memengaruhi cara orang Yahudi mendidik generasi muda. Anak-anak tidak hanya diajarkan tentang hukum dan tradisi, tetapi juga tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi dunia. Mereka diajarkan bahwa kesetiaan bukan berarti kebekuan, dan bahwa menjaga identitas membutuhkan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar penolakan membabi buta. Dengan cara ini, masyarakat Yahudi berusaha mempersiapkan generasi berikutnya untuk hidup di dunia yang terus berubah tanpa kehilangan arah. Waktu terus berjalan, dan bayangan masa depan mulai terasa. Orang Yahudi tidak mengetahui secara pasti tantangan apa yang akan datang. Tetapi pengalaman mereka di bawah dan setelah kekuasaan Alexander telah mengajarkan satu hal penting, yaitu bahwa daya tahan lahir dari kesetiaan yang disertai kebijaksanaan. Mereka belajar membaca tanda-tanda zaman, menimbang langkah, dan tetap berpegang pada inti iman mereka. Narasi ini, yang berawal dari pertemuan dengan seorang penakluk besar, berkembang menjadi kisah tentang komunitas kecil yang bertahan di tengah arus sejarah. Orang Yahudi tidak menguasai dunia, tetapi mereka menjaga dunia batin mereka dengan tekun. Di sanalah mereka menemukan kebebasan yang sejati, kebebasan untuk tetap menjadi diri mereka sendiri di tengah tekanan dan perubahan. Dengan demikian, kelanjutan kisah orang Yahudi di bawah bayang-bayang Alexander Agung adalah kisah yang mengalir tanpa putus. Setiap generasi menambahkan pengalaman baru, tetapi juga mewarisi pelajaran lama. Kisah ini dapat terus dilanjutkan, karena selama sejarah bergerak dan manusia mencari makna, perjalanan ini belum mencapai akhirnya. Dalam perjalanan waktu yang terus mengalir, orang Yahudi semakin terbiasa hidup dalam ketegangan yang sunyi antara kesetiaan dan penyesuaian. Mereka tidak lagi memandang keadaan ini sebagai sesuatu yang sementara, melainkan sebagai bagian dari realitas yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Dunia yang terbentuk setelah penaklukan Alexander telah menciptakan ruang sejarah baru, di mana kekuatan politik dapat berubah dengan cepat, tetapi pengaruh budaya bertahan jauh lebih lama. Kesadaran ini membuat orang Yahudi semakin berhati-hati dalam melangkah, menimbang setiap keputusan dengan cermat, agar tidak mengorbankan inti jati diri mereka. Dalam kehidupan sosial, hubungan dengan bangsa-bangsa lain menjadi semakin lazim. Orang Yahudi berinteraksi dengan tetangga mereka dalam urusan perdagangan, pekerjaan, dan administrasi. Hubungan ini tidak selalu diwarnai kecurigaan, karena banyak di antara mereka yang menyadari bahwa hidup berdampingan secara damai adalah kebutuhan bersama. Namun, di balik keramahan dan kerjasama tersebut, selalu ada batas yang dijaga dengan tegas. Batas yang memisahkan antara pergaulan sosial dan komitmen religius. Di rumah-rumah, tradisi tetap menjadi pusat kehidupan. Sabat dirayakan dengan hikmat. Doa-doa dipanjatkan dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Dan hukum-hukum makanan dipatuhi sebagai tanda kesetiaan yang nyata. Praktik-praktik ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi pernyataan identitas yang terus diperbarui. Dalam dunia yang berubah, ritual-ritual ini memberi rasa stabilitas dan kontinuitas, seolah menjadi jangkar yang menahan mereka agar tidak hanyut oleh arus zaman. Pengaruh pemikiran Yunani juga mulai mendorong munculnya refleksi yang lebih mendalam tentang iman dan kehidupan. Beberapa orang Yahudi mulai bertanya, bagaimana hukum Taurat dapat dipahami secara lebih luas tanpa kehilangan maknanya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu dijawab secara terbuka, tetapi menjadi bahan perenungan pribadi dan diskusi terbatas.
Dari sinilah muncul upaya untuk menafsirkan tradisi secara lebih reflektif, sambil tetap menghormati otoritas ajaran yang telah diwariskan. Di sisi lain, kekhawatiran akan hilangnya kemurnian iman tetap hidup. Setiap tanda keterbukaan yang berlebihan seringkali dipandang dengan curiga. Orang-orang yang terlalu mengagumi budaya Yunani kadang dianggap melangkah terlalu jauh, meskipun mereka masih menjalankan praktik keagamaan. Ketegangan semacam ini memperlihatkan bahwa komunitas Yahudi tidaklah seragam, melainkan terdiri dari beragam pandangan yang berusaha hidup berdampingan di bawah payung tradisi yang sama. Ingatan kolektif tentang masa lalu terus memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap masa kini. Kisah tentang pembuangan, penderitaan, dan pemulihan diceritakan kembali sebagai pengingat bahwa perubahan besar selalu membawa ujian. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, orang Yahudi belajar bahwa kesetiaan seringkali diuji justru pada saat keadaan tampak aman dan penuh peluang. Pelajaran ini membuat mereka waspada terhadap kenyamanan yang berlebihan dan mengingatkan mereka untuk selalu kembali pada nilai-nilai dasar. Dalam konteks ini, warisan Alexander Agung dipahami bukan hanya sebagai fakta sejarah, tetapi sebagai awal dari dinamika panjang yang menuntut kedewasaan spiritual. Kekuasaan yang ia bangun mungkin telah runtuh, tetapi dunia yang ia bentuk tetap memengaruhi cara orang berpikir dan hidup. Orang Yahudi melihat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada dominasi politik, melainkan pada kemampuan mempertahankan identitas di tengah tekanan budaya yang halus namun kuat. Generasi demi generasi tumbuh dengan kesadaran ini. Anak-anak belajar dari orang tua mereka bahwa menjadi bagian dari umat berarti memikul tanggung jawab untuk menjaga warisan. Mereka diajarkan bahwa sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi cermin yang membantu memahami masa kini. Dengan cara ini, identitas Yahudi tidak hanya diwariskan melalui aturan, tetapi juga melalui pemahaman mendalam tentang makna hidup sebagai komunitas yang dipanggil untuk setia. Narasi panjang ini menunjukkan bahwa kehidupan orang Yahudi setelah masa Alexander bukanlah perjalanan yang lurus dan sederhana. Ia penuh dengan liku-liku, pertimbangan, dan pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah jangka panjang. Namun justru dalam kompleksitas itulah ketahanan mereka terlihat. Mereka tidak menolak dunia, tetapi juga tidak larut di dalamnya. Mereka memilih jalan tengah yang sulit, jalan yang menuntut kewaspadaan dan ketekunan. Dengan demikian, kisah ini terus berlanjut sebagai alur sejarah yang terbuka. Setiap masa membawa tantangan baru, tetapi juga kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang kesetiaan dan identitas. Orang Yahudi yang pernah hidup di bawah bayang-bayang Alexander Agung melanjutkan perjalanan mereka dengan membawa pelajaran dari masa itu, menjadikannya bagian dari cerita panjang yang terus ditulis oleh waktu dan pengalaman. Dalam perjalanan yang terus berlanjut itu, orang Yahudi semakin memahami bahwa kekuatan mereka tidak terletak pada jumlah atau pengaruh politik, melainkan pada kemampuan untuk menjaga kesinambungan makna hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dunia di sekitar mereka boleh berubah wajah, penguasa boleh silih berganti, dan bahasa asing boleh semakin sering terdengar. Tetapi inti kehidupan mereka tetap berakar pada kesadaran bahwa mereka adalah umat yang hidup dalam perjanjian. Kesadaran inilah yang memberi arah ketika jalan sejarah terasa semakin rumit. Di tengah kehidupan yang kian berlapis, waktu menjadi guru yang sabar. Tahun-tahun berlalu, dan perubahan yang dahulu terasa asing, kini menjadi bagian dari keseharian. Namun,
kebiasaan tidak serta-merta menghilangkan kewaspadaan. Orang Yahudi belajar membedakan antara penerimaan yang bijak dan kelengahan yang berbahaya. Mereka mengamati bagaimana generasi muda mulai tumbuh dengan cara pandang yang lebih luas, mengenal dunia di luar komunitas mereka dengan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Hal ini membawa harapan sekaligus kekhawatiran, karena pengetahuan yang luas dapat menjadi kekuatan, tetapi juga ujian. Dalam diskusi-diskusi yang berlangsung di antara para penatua, sering muncul pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara keteguhan dan keterbukaan. Mereka menyadari bahwa tradisi tidak dapat dipertahankan hanya dengan larangan, tetapi juga dengan penjelasan dan teladan hidup.